Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya, bahagia selalu, terus juga terhindar dari virus-virus yang berbahaya saat ini, yaitu COVID-19. Dan jangan lupa berdoa terus agar virus ini atau wabah ini segera berakhir, jadi kita bisa balik lagi ke sekolah. Itu ya anak-anak. Oke, pada hari ini masih ada kaitannya dengan di tema 1 ya, subtema 1 nih, kaitannya dengan materi sebelumnya. Tentang apa? Keberagaman, ya kan? Nah, keragaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersyukur gitu. Nah, meskipun kita berbeda-beda nih, kita nggak boleh sampai terjadi perpecahan atau kita bertengkar gitu karena kita berbeda itu tidak boleh. Justru kita harus bersatu, harus saling kerjasama. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu membutuhkan orang lain. Contohnya apa sih? Ya, contohnya kalian. Kalau di rumah kalian kan bersama orang tua kalian. Nah, kalian tuh butuh orang tua. Buat apa sih? Buat melindungi kalian gitu kan. Nah, orang tua kalian juga butuh sama kalian. Buat apa? Untuk melimpahkan rasa kasih sayangnya. Terus juga kalau kalian di sekolah, kalian butuh bapak ibu guru. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan. Nah, bapak ibu guru pun butuh sama kalian. Untuk apa? Untuk memberikan ilmu, mengajarkan ilmu yang bapak ibu guru itu punya. Sampaikanlah ke kalian. Gitu. Jadi, kita itu harus, karena kita saling butuhkan, kita harus adanya kerjasama. Nah, materi itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kerjasama. Oke, kita lanjut ya. Masuk materi, tema 1, subtema 1, yaitu tentang kerjasama. Oke. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Yang tadi Bu Reni sudah jelaskan ya. Kita lanjut. Kerjasama apa sih? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Tuh, jadi dia punya satu tujuan bersama, terus mereka melakukannya kegiatan atau usaha gitu melakukannya secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. Oke, kita masuk ke manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama, dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai tuh. Kalau kita kerjakan bareng-bareng, itu dia akan lebih cepat selesai, lebih ringan pekerjaannya gitu. Yang kedua, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Jadi kalau kita sering bersama-sama nih, pasti kita menumbuhkan ada rasa kebersamaannya, terus tali persaudaraan lebih erat gitu. Jadi lebih dekat gitu dengan teman, dengan keluarga, dengan masyarakat gitu. Yang ketiga, manfaatnya adalah dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Tuh, jadi kalau misalkan kalian di lingkungan kalian ada yang terkena musibah, kalian harus kerjasama. Kalian bisa kerjasama untuk menolongnya, membantunya gitu. Keempat, menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi kalian tidak bersifat egois. Kalian mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kalian sendiri. Oke, ke manfaat yang kelima, menimbulkan ide atau gagasan baru berdasarkan hasil diskusi dan kerjasama. Jadi kalau kalian sedang berdiskusi nih kerjasama, untuk apa? Misalkan lagi membahas tentang yang sebentar lagi mau 17-an gitu. Jadi ada muncul tuh ide-ide gagasan baru, ide baru. Oh iya, kita adain lomba ini aja. Ini dari si A, nanti dari si B juga. Oh iya, kita ngadain lomba ini. Jadi kan banyak tuh ide-ide yang muncul dari banyak orang gitu.
Nah, itu salah satu manfaat kerja sama. Oke, kerjasama itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kerjasama di rumah, pasti kalian sering tuh kerjasama di rumah. Contohnya apa? Membantu ayah ibu. Misalkan ibunya lagi mempersiapkan makanan, kalian bantu untuk nyiapin piring-piringnya misalkan. Atau kalian melihat ayah kalian sedang membersihkan taman di rumah atau sedang mencuci kendaraan atau mobil atau motor, kalian ikut bantu kerjasama. Jadi cepat selesai pekerjaannya dan lebih ringan gitu. Oke, lanjut kerjasama di lingkungan sekolah. Pertama, membentuk kelompok belajar tuh salah satu contohnya. Kalian kan sering tuh kalau misalkan lagi di sekolah itu belajar bareng atau ada kerja kelompok. Tuh dia termasuk contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat penghijauan di sekolah. Tuh. Jadi biar lingkungan sekolah kalian tetap asri, tetap sejuk gitu. Jadi kalian harus melakukan penghijauan. Nah, kerjasama ini salah satu contoh yang dilakukan di sekolah. Tuh, menanam pohon gitu bersama teman-teman. Kan ini menyenangkan kan, tapi juga bermanfaat kerjasamanya. Oke, lanjut. Yang ketiga, membuat majalah dinding. Tuh, mading ini juga kerjasama nih untuk menjadi seperti ini tentunya pasti butuh bantuan teman-teman. Nggak cuman dia sendiri, nggak cuman satu orang. Jadi harus butuh banyak orang. Buat apa? Nih ada yang bantuin memberikan ide atau tata letaknya seperti apa gitu. Yang keempat, membantu teman yang kesusahan nih. Ketika ada yang kesusahan, kalian bantu. Ini salah satu contoh kerjasama juga. Oke, kerjasama di lingkungan, kelurahan atau desa di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama ada partisipasi menyukseskan lomba kebersihan antar desa. Misalkan di desa kalian atau di perumahan kalian atau di komplek kalian sedang ada lomba nih, lomba kebersihan. Berarti kalian ikut berpartisipasi, kalian ikut bekerja sama dengan warga sekitar untuk apa? Membersihkan lingkungan rumahnya gitu. Yang kedua, menggalakkan siskamling. Nah, antisipasi kejahatan. Jadi, ketika kan sebelum COVID tuh sering adanya mudik gitu kan ketika Idul Fitri ya. Tuh, jadi ketika mudik ada warga yang tidak ikut mudik itu dia tetap melakukan siskamling untuk apa? Kerjasama menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, mengadakan posyandu atau pos pelayanan terpadu. Nih, jadi mereka kerjasama untuk mengadakan posyandu untuk anak-anak balita biasanya. Yang keempat, kerjasama membersihkan selokan di sekitar rumah. Tuh, ini salah satu contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Oke, sampai situ aja penjelasan dari Bu Reni tentang kerjasama. Kurang lebihnya Bu Reni minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.